kebetulan aja aku mau selesai kontrak di tanggal 13 Mei ini. Dia itu apa sih namanya, kayak nagih lagi gitu, ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Ya aku kan lama-lama di sini ya udah, jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh nggak bisa jalan berdua bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sahabat Indofesial dimanapun berada, mudah-mudahan pada saat kami hadir di depan sahabat semuanya pada kesempatan ini, seluruh sahabat selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, pada kesempatan yang baik ini saya akan menghadirkan dan membahas untuk sahabat semuanya. Ini ada sebuah peristiwa yang baru viral beberapa hari ini, yaitu tentang kata-kata staycation gitu. Staycation. Jadi ini istilah yang lagi ngetren sekarang, itu yang terjadi di mana adanya seorang karyawati di sebuah perusahaan yang terjadi di Cikarang. Nah, ini mengadu kepada Polres Bekasi. Nah, mengadukan bahwasanya membongkar sekalian bahwasanya dia dijadikan syarat staycation ini. Nah, bahwasanya dia diajak oleh pimpinannya untuk perpanjang kontrak di perusahaan tersebut, dia harus menginap di hotel bareng-bareng. Nah, dalam artian staycation. Berita online dari tv1news.com. Ini ada beritanya, staycation ditolak karyawati di Depak. Nah, ternyata ini jawaban wah bos Cikarang yang tawarkan staycation untuk syarat perpanjangan kontrak. Nah, kita bacakan dulu sahabat semuanya. Kasus viral seorang atasan yang menjadikan staycation dan jalan-jalan berdua sebagai syarat perpanjangan kontrak di sebuah perusahaan di Cikarang masih terus bergulir. Setelah sekian lama, akhirnya karyawati berinisial AD 24 yang bekerja di sebuah perusahaan di Cikarang mau buka suara. Ade bercerita bahwa dirinya menerima kontrak kerja selama 3 bulan di perusahaan tersebut. Sayangnya, hanya berselang beberapa hari saja setelah dinyatakan diterima kerja di perusahaan Cikarang tersebut, Ade mengatakan dirinya sudah menerima pesan ajakan staycation. Ternyata, oknum atasan yang mengajaknya staycation bukanlah sosok sembarangan. Di kantor tempat Ade bekerja, oknum tersebut berposisi sebagai manajer outsourcing. Saya diterima kerja itu November 2022. Selang beberapa hari dapat pesan WhatsApp dari dia. Awalnya perkenalan gitu. Nah, gimana kerja di sini? Terus lama-lama ngajak jalan. Katanya berdua saja. Itu di hari pertama di WhatsApp saya, kata Ade, itu Jumat 5 Mei 2023. Ade menyebut manajernya hampir setiap hari mengirim pesan yang ujungnya merupakan ajakan untuk jalan berdua. Kalau saya pasang status, dia sering komen. Katanya, lagi di mana? Kenapa tidak ajak? Ujungnya pasti ajak. Ayo, jalan-jalan berdua, jelas Ade. Ade mengatakan, dia selalu menolak ajakan-ajakan manajernya. Pada suatu saat, Ade pernah meminta teman-temannya untuk ikut saat manajer mengajak jalan. Tapi si manajer tidak mau. Manajer tersebut menolak dan bersikeras ingin jalan berdua saja dengan Ade. Saya setiap kali bertemu dengan atasan itu, dia selalu menanyakan kapan jalan berdua. Saya selalu alasan nanti. Saya maunya bareng-bareng sama teman kerja yang lain, tapi dia maunya berdua, ungkapnya. Karena sering menolak ajakannya, si manajer lantas menekan dan mengancam Ade. Ancamannya adalah tidak memperpanjang kontrak kerja. Mungkin lama-lama dia kesal, ya sudah, kamu habis kontrak saja. Janji kamu palsu, katanya begitu ke saya, jelasnya. Selain sering menerima ajakan jalan berdua, oknum manajer juga sering menanyakan kediaman Ade. Sampai suatu saat, oknum manajer tersebut menelpon Ade hingga 3 kali, tapi tidak dijawab oleh Ade. Tak lama setelah itu, oknum manajer mengirimkan foto hotel kepada Ade. Katanya, kamu di mana? Aku sudah di sini, sambil kirim foto hotel. Padahal sebelumnya tidak pernah janjian, cuma dia sering nanya kosan aku, ungkapnya.
Dengan tegas Ade mengatakan kalau dirinya tidak mau diajak oleh manajernya. Dia langsung mengancam, ya udah putus aja kontraknya, pungkasnya. Nauzubillahi min zalik. Ini sahabat semuanya, ini berita yang sedang viral sekarang. Nah, ini adanya istilah staycation, itu ajakan daripada manajer atau pimpinan untuk menginap di hotel, tentu dengan tujuan yang tidak baik. Nah, ini jadikan sebagai alasan bagaimana nanti dia memperpanjang kontraknya ini. Ini yang saya disahabat semuanya. Jadi ini peristiwa yang viral yang sebenarnya tidak mesti terjadi. Nah, ini tentunya mencoreng sebuah baiknya suatu perusahaan. Nah, ini jadi membawa nama buruk kepada perusahaan tertentu, sahabat semuanya. Sebelum kita lanjut bahasanya, mari kita lihat ini ada berita media TV tentang persoalan ini. Kita lihat dulu sahabat semuanya. Ini berita dari Newsroom Weekend. Nah, kita lihat. Pemirsa, salah satu pekerja perempuan korban dugaan pelecehan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya melapor polisi. Korban melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh bos di salah satu perusahaan di wilayah Cikarang. Ya. Jadi nih lokasinya sahabatnya adalah di wilayah Cikarang. Ini ada perusahaan di wilayah Cikarang. Dengan didampingi kuasa hukum, Ini bagaimana dia yang menjadi salah satu korban pelecehan seksual seksual bosnya melapor ke Polres Metro Bekasi kemarin siang. Korban kerap mendapat ancaman pemutusan kontrak kerja bila menolak ajakan staycation atasannya. Korban juga trauma atas tindakan atasannya selama ia bekerja. Kebetulan aja aku mau selesai kontrak di tanggal 13 Mei ini. Nah, jadi pengakuan ini dia akan putus kontrak tanggal 13 Mei yang akan datang. Nah, sekarang kan baru sekitar tanggal 8 Mei, jadi peristiwa ini sangat baru dan viral. Nah, jadi dia akan putus kontrak tanggal 13 Mei. Kita lanjut dulu pengakuannya sahabat semuanya. Dia itu apa sih namanya? Kayak nagih lagi gitu. Ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Astagfirullah. Ya aku kan lama-lama di sini ya udah, jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh nggak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok. Terus udah gitu kayak apa sih, kayak harga diri gitu, kayak nagih-nagih terus. Nah itu aku langsung ambil keputusan gak mau gitu. Nah kemudian dia langsung kayak ya udah kamu habis kontrak aja gitu, nggak diperpanjang. Iya. Jadi ini dikaitkan dengan kontrak terus gitu. Jadi sudah diajak berapa kali tidak mau. Nah jadi ini ancamannya nih. Jadi udah kamu putus kontrak saja. Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan unggahan salah satu akun di media sosial yang menyebutkan adanya persyaratan staycation yang diterapkan atasan kepada karyawatinya untuk memperpanjang kontrak kerja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, peristiwa ini adalah peristiwa yang memalukan gitu, yang tidak harusnya terjadi. Nah, ini sudah di luar nalar kemanusiaan. Bagaimana mungkin staycation ini mengajak karyawati yang bukan istrinya, yang bukan sah diajak, ini dijadikan syarat untuk perpanjang kontraknya. Ini luar biasa. Kalau bahasanya ini sudah gila dan sudah memalukan sahabat semuanya. Bagaimana ini perbuatan perzinaan? Dijadikan syarat. Nah, apakah mentang-mentang dia sebagai pemilik perusahaan yang punya kekuasaan untuk memperpanjang kontrak seorang wanita yang harus dia jaga? Ini karyawatinya. Dia harus tahu bahwasanya suksesnya sebuah perusahaan itu tergantung daripada keberhasilan dari seluruh karyawan dan karyawatinya. Ini kontrak 3 bulan mau habis, ini pimpinan atau manajer di sebuah perusahaan ini mengajak jadikan syarat. Nah, dan ini ternyata sebetulnya dalam diskusi daripada dinas terkait. Nah, ini tidak pernah ada alasan. Nah, ini tidak mungkin. Pemerintah tidak mungkin menyetujui adanya alasan staycation ini dijadikan syarat untuk perpanjang kontrak. Berarti ini sudah di luar jalur yang tidak dibenarkan. Ini bahasanya ilegal. Ini sudah melawan aturan. Di samping apalagi ini sudah melanggar norma agama. Mengajak wanita lain yang bukan istrinya, hanya karyawatinya, yang berada tentu di bawah pengawasannya, karena merasa dia memiliki berkuasa terhadap seorang karyawatinya,
yang dia tahu mungkin butuh pekerjaan, nah, dijadikan alasan yang entah seperti apa ini. Edan sepertinya sahabat semua. Staycation, perbuatan mengarah kepada perzinaan. Tentunya nanti tidak menghargai seorang wanita. Nah, perbuatan melecehkan lagi. Nah, ini diajak sekali dua kali. Nah, diajak terus, digoda terus. Nah, sehingga nanti ada ancaman. Nah, padahal agama sahabat semua ini sudah mengatur sedemikian rupa. Ini dilarang tadi. Dilarang bagaimana mungkin ini merampas mengarah kepada perzinaannya lagi. Mengajak orang lain. Menginap di hotel itu kan jelas salah. Ini jelas perbuatan salah. Berarti artinya dia mengajak berzina. Nah, kepada seorang yang barangkali dianggap dia punya berkuasa terhadap orang tersebut. Jadi ini tidak benar. Ini memalukan sebenarnya sahabat, memalukan perusahaan besar. Nah, dalam diskusi pun kita melihat, nah ini perusahaan besar, nah perusahaan yang berbidang di bidang elektronik kabarnya ini dari pengakuan daripada dinas yang terkait di Jawa Barat. Ini setelah diwawancarai, ini pengakuannya adalah di 2 perusahaan elektronik. Nah, secara tertulis, secara aturan yang ada di perusahaan manapun di Jawa Barat, nah itu tidak dibolehkan, tidak ada aturan yang menjadi syarat bahwasanya harus staycation dulu kepada karyawatinya, baru nanti bisa perpanjang kontraknya. Berarti apa yang dilakukan oleh 2 perusahaan terduga melakukan staycation ini sebuah perbuatan yang melanggar aturan hukum semuanya. Nah, jadi bagaimana kita melihat dari sisi ajaran agama Islam? Nah, Islam, nah tentu dalam ini konsep adalah ajakan staycation ini adalah ajakan kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau nanti dia betul, nah yang perempuan ini mungkin tidak bisa menolak atau mungkin dia mau, nah karena demi pekerjaan, berarti dia sudah melakukan sebuah perbuatan yang namanya zina, yang dilarang oleh agama. Perbuatan zina itu adalah perbuatan yang diharamkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun di dalam surah Al-Qur'an itu dikatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, ini dilarang. Nah, karena betapa dahsyat dan betapa besarnya mudarat dari perbuatan zina ini. Apalagi nanti seandainya perzinahan itu melahirkan bibit anak atau kehamilan, maka lahir nanti anak-anak yang tidak memiliki nasab yang jelas secara agama, tidak memiliki nasab ayah. Nah, karena anak dari perzina itu dia hanya memiliki nasab ibunya. Nah, maka nanti akan merembeslah kepada akibat hukum yang lain sahabat semuanya. Karena itulah Islam itu menjaga sekali bagaimana ajaran agama kita yang mulia ini itu melarang perbuatan zina, mengharamkannya, agar nanti terjaga nasab seseorang. Tidak boleh nasab seorang tidak jelas. Tidak boleh nasab seorang anak tidak jelas siapa ayahnya dalam kajian agama. Makanya anak-anak karena pezina itu adalah anak-anak yang tidak memiliki nasab ayah. Nanti akan ada imbasnya kepada bagaimana status anaknya nanti ketika dia sudah besar. Nah, dia itu tidak punya wali, wali nasab. Karena itu dia nanti anak-anak karena pezina ini adalah walinya kepada wali hakim. Ketika dia perempuan nanti yang mau menikah, maka wali secara biologis ini tidak punya hak nanti berhak untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Maka siapa walinya? Karena dia tidak punya wali tadi nasabnya kepada ayahnya, as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Maka sultan, pemerintah itu menjadi wali pernikahan bagi orang-orang yang tidak punya wali, termasuklah anak karena perzinahan. Itu wali nanti wali hakim. Dalam aturan regulasi hukum kita itu adalah kepala KUA menjadi wali hakim terhadap anak-anak perempuan yang tidak memiliki wali nikah. Nah, itulah sahabat semuanya. Nah, kita berharap, nah secara aturan hukum pidana, nih silahkan karena sudah melapor kepada pihak yang berwajib kepolisian. Nah, kita berharap tentunya pihak kepolisian akan memproses kasus ini dengan sebaik-baiknya sehingga nanti sampai jelas titik terangnya kalau dia memang betul-betul melanggar aturan yang berlaku dalam negara kita ini, tentu diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kita berharap juga, nah, secara konsep agama, jangan hendaknya terjadi bagi karyawati, bagi saudara-saudara kami yang perempuan,
tentu ini kita harus tolak dengan jelas. Nah, jangan pula nanti ajakan kepada perbuatan yang melanggar aturan agama itu kita terima ini demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Banyak pekerjaan lain yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini mencari pekerjaan itu sepertinya sulit, tapi jangan gadaikan keimanan, jangan gadaikan kehormatan untuk mendapatkan pekerjaan. Jangan gadaikan kemuliaan seorang wanita, apalagi mau diajak staycation, menginap atau tidur di hotel berbuat zina dengan pimpinan demi melanjutkan kontrak kerja ini. Jangan, sahabat semua. Karena kalau nanti dengan jalan yang tidak benar ini kita dapatkan rezeki, maka itu rezekinya tidak halal, tidak berkah, yang akan membawa dampak yang tidak baik kepada kita nanti di masa yang akan datang. Demikian sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf kalau yang kurang berkenan. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.